Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, kita kembali memasuki video yang ke-12. Kita belajar tentang judul keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Pagi ini kita akan mencermati judul kecil yang berjudul demikian: kubur kosong membuktikan Dia bangkit. Saudara, kita baca lebih dulu Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah ada di atas kayu salib dan dia mati di atas kayu salib, maka jenazahnya diminta oleh Yusuf orang dari Arimatea untuk boleh dibawa untuk dimakamkan. Jenazah Tuhan Yesus dimakamkan di sebuah kuburan yang tidak sama dengan zaman sekarang. Kuburan zaman dulu seperti gua, sehingga orang yang menguburkan juga bisa masuk ke dalam kubur. Karena modelnya kayak gua, otomatis harus ada pintunya, dan ditutup oleh pintu dari batu yang sangat besar. Pagi-pagi benar pada hari itu, mereka datang ke kubur, mempersiapkan
rempah-rempah pada hari Minggu. Para perempuan itu mempersiapkan rempah-rempah dengan maksud dan tujuan untuk merempahi jenazah Tuhan Yesus. Mereka sedang berpikir, wah nanti sampai di sana kira-kira siapa ya yang menolong untuk membuka pintu kubur yang terdiri dari batu yang sangat besar itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka terkejut, ternyata pintu kubur itu telah terguling, sehingga kubur Tuhan Yesus terbuka. Maka mereka dengan leluasa bisa masuk, namun mereka terkejut lagi, gara-gara mereka tidak melihat jenazah Tuhan dan gurunya ada di situ, hanya kain kapan yang ada di tempat di mana Tuhan Yesus dibaringkan di tempat itu. Saudara, ketika mereka sedang berpikir, ternyata ada dua orang yang adalah malaikat yang mengingatkan mereka. Dan dia berkata di dalam ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara lihat, ketika mereka mencari dan sedang berpikir, kemana jenazah Yesus sebagai Tuhan dan Guruku? Bukankah ada dua orang malaikat yang mengingatkan? Bukankah kalian pernah dikasih tahu bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa, dibunuh dan disalibkan? Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan dibangkitkan kembali oleh Bapaknya. Berarti, harusnya ketika mereka ingat akan perkataan Tuhan Yesus, mereka langsung percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, tapi kejadian ini adalah kejadian satu-satunya selama dunia diciptakan. Sehingga maklum, mereka masih hatinya diguncangkan oleh peristiwa yang luar biasa ini. Mereka pulang memberitahukan kepada para rasul dan saudara-saudara yang lain, menceritakan pengalaman apa yang barusan mereka alami. Tetapi apa tanggapan para rasul? Mereka pun menganggap semua yang diceritakan oleh para perempuan ini hanyalah sebuah omong kosong. Namun, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan dan Guru para rasul sudah 4 kali memperingatkan peristiwa ini akan terjadi. Yaitu dia akan menderita, dia akan mati di atas kayu salib, dan dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Sudah 4 kali. Sehingga walaupun para rasul menganggap ini adalah cerita omong kosong, kenyataannya Petrus tetap berlari menuju ke makam Tuhan Yesus, dan dia menyaksikan sendiri kubur itu terbuka, kubur itu kosong. Namun apa yang ada di dalam benak pikiran Petrus? Petrus hanya berpikir apa yang sesungguhnya sudah terjadi. Saudara, percaya dengan peristiwa ajaib tidak gampang. Karena apa? Manusia punya kecenderungan, punya pikiran yang persis sama seperti Thomas. Thomas pun juga tidak percaya dikatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Gurunya itu telah bangkit. Dan Thomas berkata, jika aku belum melihat dengan mataku sendiri dan mencucukkan jariku ke bekas lubang paku yang ada di tangan, di lambung, sekali-kali aku tidak percaya. Berarti manusia punya kecenderungan selalu minta bukti. Saudara, Alkitab kita adalah benar-benar kitab suci
Kenapa? Karena untuk menjadi kitab suci harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Yang pertama, jika Yesus Kristus juga Tuhan dan kitab ini adalah kitab suci yang Dia berikan buat saudara dan saya, menuntun kita kepada jalan dan kebenaran dan hidup. Yang pertama, di dalam kitab suci harus menceritakan awal mula dunia dijadikan sampai dengan dunia berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, semua kejadian yang dicatat di dalam kitab suci ada waktu kejadiannya kapan. Sehingga kalau orang mau cross check, itu bisa dicocokkan dan memberikan jawaban sesuai dengan kenyataan yang benar. Kemudian ada tempat kejadiannya. Ada peristiwa, ada TKP-nya, ada tempat kejadiannya. Apakah benar di tempat itu pernah terjadi demikian, demikian, demikian? Jika seseorang akan menyelidiki, maka akan ketemu jawabannya seperti kitab suci. Kemudian yang berikutnya, semua kejadian, baik yang kecil-kecil, yang sepele, apalagi yang ajaib, seperti kubur yang kosong, membuktikan Yesus Tuhan bangkit, itu melibatkan banyak saksi. Itu melibatkan bukan cuma satu saksi, tetapi banyak saksi, supaya yang ajaib, yang tidak masuk akal, tidak disangsikan oleh umat manusia. Berikutnya, bisa ditelusuri jejaknya, bisa diselidiki, bisa di cross check. Karena semua kejadian meninggalkan barang bukti. Berikutnya, menjamin kepastian kebenarannya. Karena apa yang diceritakan juga akhirnya orang zaman sekarang bisa melihat apa yang ditinggalkan itu sama. Dan yang berikutnya, lewat Alkitab kita menimbulkan sukacita yang luar biasa bagi setiap umat yang percaya kepada firman Tuhan ini adalah kitab suci, dan kepada Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang sebenarnya, yang telah berkenan menjelma sebagai manusia untuk membuktikan bahwa yang namanya maut, namanya kematian, sudah Dia kalahkan. Di atas kayu salib Dia mati, dan kemudian pada hari yang ketiga Dia bangkit untuk membuktikan bahwa aku adalah Tuhan yang tidak pernah bisa mati. Aku adalah Tuhan yang telah menang atas maut. Oleh karena itu, kemenangan Kristus menjadi kemenangan setiap umatnya yang percaya. Karena siapa yang percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dia tidak akan ikut dihukum, tetapi dia telah diselamatkan karena telah pindah dari maut, pindah ke dalam hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dengan video saya yang selanjutnya pada acara yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.